Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Jadi di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan slide tentang working capital. Oke, jadi ini literatur yang saya gunakan, Daftaja, Priv, dan Satner James. Oke, jadi definisi modal kerja itu adalah suatu konsep yang kompleks untuk praktik terbaiknya yang banyak ditemukan sejumlah manajer atau para pemilik perusahaan menemukan kesulitan ketika berupaya untuk dalam operasinya. Definisi standar adalah merujuk pada selisih nilai utang lancar dengan aktiva lancar. Jadi selisih aset lancar ya dikurangi liabilitas lancar itu adalah modal kerja perusahaan. Jadi tujuan modal kerja itu secara khusus untuk perusahaan manufaktur umumnya aktiva lancar lebih dari setengah total aktiva. Ini AL yang berlebihan menurunkan return investasi. Bagi perusahaan kecil, utang lancar itu merupakan sumber pendanaan eksternal utama dan manajemen modal kerja berpengaruh terhadap resiko perusahaan dan ditahan harga saham. Sumber modal kerja perusahaan berasal dari pendapatan bersih, keuntungan dari penjualan surat berharga, penjualan aktiva tetap, penjualan obligasi dan saham, dana pinjaman dari bank, kredit dari supplier atau trade kreditor ya. Jenis modal kerja. Jadi ada dua jenis modal kerja, yaitu modal kerja tetap dan modal kerja variabel. Modal kerja tetap itu adalah modal kerja minimal yang harus tetap ada dalam perusahaan untuk melaksanakan operasionalnya. Dan di dalamnya terbagi dua lagi, ada modal kerja primer dan normal. Untuk yang primer, jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Sedangkan yang normal itu diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal ya. Kalau yang variabel itu ada musiman, siklis, dan darurat. Untuk yang musiman jumlahnya berubah-ubah. Untuk yang siklis itu modal kerjanya disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Dan untuk yang darurat karena adanya keadaan darurat yang mendadak. Jadi faktor yang mempengaruhi ada 4. Ada volume penjualan, faktor musim, perubahan teknologi, dan kebijakan perusahaan. Untuk volume penjualan, ya karena penjualan itu sifatnya fluktuatif ya, naik dan turun, up and down. Jadi perusahaan membutuhkan untuk mendukung kegiatannya operasional. Kalau untuk yang musim dan siklus itu juga mempengaruhi. Misalnya batu bara itu kan siklus ya, siklikal. Kalau untuk teknologi itu berhubungan dengan proses produksi yang akan bawa dampak. Dan lainnya itu kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan itu membawa dampak juga. Metode estimasi modal kerja. Jadi ada dua metodenya, metode keterikatan dana. Pada metode ini, periode terikatnya modal kerja, yaitu jangka waktu yang diperlukan mulai kas ditanamkan ke dalam elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi. Semakin lama periode ini, maka akan semakin memperbesar jumlah kebutuhan modal kerja. Kalau yang kedua ini, proyeksi kebutuhan kas per rata-rata hari. Merupakan pengeluaran kas setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan baku, penolong, pembiayaan upah, pembayaran biaya pemasaran, dan tunai lainnya. Kalau ini metode perputaran modal kerja. Modal kerja perusahaan akan selalu berputar sesuai dengan perputaran operasi perusahaan. Periode perputaran modal kerja dimulai pada saat modal diinvestasikan ke dalam komponen modal kerja melalui proses operasi sampai dana menjadi kas kembali. Semakin pendek akan semakin cepat tingkat perputarannya semakin bagus. Jadi ini perputaran modal kerja ada 3, penjualan dengan kredit tunai,
dan industri ya, barang industri. Kalau untuk yang kredit itu kas dibeli barang ya, pembelian barang. Misalnya bahan baku atau lainnya. Diolah kemudian dijual, penjualan. Dan mungkin ada barang yang langsung cash, ada yang masih utang dulu, jadi piutang. Piutang itu dikonversikan menjadi kas, penerimaan uang. Jadi kalau ada perusahaan yang piutangnya macet, jadi itu perusahaannya seperti beramal ya, karena udah jual barang susah-susah, tapi tidak menjadi kas. Itu perusahaan yang beramal namanya. Jadi ini piutang ini sangat penting ya, bagi kalau piutangnya macet. Sangat berbahaya perusahaan yang piutangnya macet. Kalau ini penjualan dengan tunai, ini gak ada piutang, ini bagus ini. Biasanya restoran itu. Jadi kalau ada restoran yang ada piutang, wah itu restorannya gak benar. Restoran itu biasa harus jadi kas. Mana ada pelanggan yang, oh utang dulu, gak bayar. Biasa langsung makan, habis makan ya bayar gitu. Kalau ini industri ya, industri itu wajar ada piutangnya. Hampir semua sektor industri itu ada piutang. Jadi kas, proses produksi, barang, piutang jadi kas, oke? Oke, jadi ini kerugian manajemen modal kerja yang buruk. Jadi kalau perusahaan yang tidak dapat mempertahankan tingkat modal kerja memuaskan, maka perusahaan akan berada pada keadaan yang insolvent ya, jadi berbahaya, tidak mampu membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo. Jadi kebijakan modal kerja yang lemah itu menunjukkan keputusan mendasar mengenai target masing-masing elemen aktiva lancar dan bagaimana aktiva lancar tersebut dibelanjai. Aktiva lancar itu harus cukup besar untuk menutup hutang lancar, sehingga menggambarkan tingkat keamanan yang memuaskan. Kalau yang buruk, kalau yang baik itu ya kebalikannya aja sebenarnya. Ya, perusahaan yang dapat mempertahankan tingkat modal kerja memuaskan akan berada dalam keadaan yang solvent, mampu membayar kewajiban yang akan jatuh tempo. Oke. Jadi ini ada contoh perhitungan modal kerja ya. Jadi ini bahan baku perusahaan nih. Ini adalah upah langsung TOGS ya. Jadi ini dapat dilihat langsung kebutuhan modal kerjanya. Tinggal dikali-kali tambah-tambah ya. Dapat jumlah kebutuhan modal kerja. Oke. Kalau ini contoh lainnya, contoh dari working capital yang negatif. Lihat jumlah aset lancarnya 9 apa nih? Jutaan triliun ya. 9 triliun aset lancarnya. Sedangkan liabilitas lancarnya 10 triliun. Berarti kalau dikurangin jadi minus. Ini salah satu contoh working capitalnya negatif. Tapi perusahaannya baik-baik aja. Maupun negatif. Ini perusahaan yang bagus sih sebenarnya. Karena kayak dia pakai modal modal orang lain berarti. Dia ambil utang usaha untuk membiayai operasional bisnisnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Saya ingin bertanya pada saudara Brian, apakah bisa terjadi kemungkinan manipulasi penjualan dengan memanfaatkan working capital? Terima kasih. Saya juga mau bertanya, apakah working capital negatif seperti PT Unilever ini berbahaya? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Fiona dulu ya, Fiona. Jadi kemungkinan manipulasi mungkin saja, misalnya perusahaan
mau meningkatkan penjualannya, tapi sebenarnya barangnya nggak laku. Jadi mungkin saya dia berjualan, jual ke mungkin pihak berelasi. Misalnya bosnya ada saudara atau apa, pihak berelasi, dijual, tapi penjualannya ini tidak dibayar dengan kas langsung. Bisa aja ditumpuk ke piutang. Jadi piutang perusahaan jadi membesar dan penjualannya membesar karena barang jika dikirim ke luar ke tempat pelanggan berarti udah termasuk dalam penjualan. Tapi uang kas itu tidak masuk ke perusahaan tapi malah menumpuk di piutang. Atau perusahaan biasanya mungkin persediaannya fiktif. Persediaannya fiktif kan meningkatkan modal kerja juga. Tapi ini tadi pertanyaannya karena hubungannya dengan penjualan tuh bisa penjualannya fiktif. Padahal sebenarnya nggak ada penjualan, tapi kayak disuruh, bisa dia perusahaan menyuruh supplier ambil barang yang banyak, di stok di gudang dulu, di gudang kamu, di gudang suppliernya. Kan berarti kayak piutang. Walaupun ada penjualan, tapi uang kas tidak masuk ke perusahaan. Tapi dalam bentuk piutang yang meningkatkan modal kerja jadi. Jadi nanti modal kerjanya malah tinggi. Wah, ini perusahaan bagus. Modal kerjanya tinggi. Padahal itu piutang semua modal kerjanya. Demikian. Kalau pertanyaan dari Thomas, working capital negatif itu untuk PT Unilever bagus. Kalau tidak bagus kok perusahaannya berjalan normal. Bahkan return on equity-nya sangat tinggi ya PT Unilever ini. Jadi untuk PT Unilever ini dia menggunakan utang usaha untuk operasional perusahaannya. Jadi Unilever ini sangat efisien sih. Dia nggak usah menggunakan modal pribadinya sendiri, tapi menggunakan modal orang. Jadi kayak kalau contoh sederhananya misalnya orang jualan Indomie. Dia ambil Indominya utang dulu. Utang ke Indomaret misalnya. Utang 1 minggu ya baru bayar misalnya. Dia jualan Indomie masak-masak kasih ke masak Indomie ke orang kan pelanggannya bayar cash. Nanti setelah Indominya udah laku semua, dia baru bayar ke Indomaret misalnya. Itu namanya usaha nggak perlu modal. Nah, makanya modal kerjanya negatif. Itu contoh sederhananya. Jadi PT Unilever memakai cara seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi demikian presentasi dari saya. Terima kasih.